Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya, akuntansi sektor publik. Materi pembahasan saya yaitu bab 5, negara dan pemerintah sebagai sasaran akuntansi sektor publik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata negara diartikan menjadi organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif. Sedangkan pemerintah diartikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas menggunakan kekuasaan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama ada objek, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal. Yang kedua ada subjek, seluruh objek yang dimiliki negara atau dikuasai oleh pemerintah pusat dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Yang ketiga ada proses, seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek tersebut. Yang keempat ada tujuan, seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya ada asas-asas umum. Ada asas tahunan, asas universalitas, ada asas kesatuan, ada asas spesialitas, ada asas akuntabilitas, ada asas profesionalitas, ada asas proporsionalitas, dan ada asas keterbukaan. Selanjutnya ada anggaran dan pendapatan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan alat akuntabilitas, manajemen, serta kebijakan ekonomi. Selaku alat kebijakan ekonomi, anggaran mempunyai fungsi guna mencapai pertumbuhan serta stabilitas ekonomi, juga fungsi pemetaan pendapatan untuk mewujudkan suatu tujuan nasional. Selanjutnya ada fungsi anggaran negara. Yang pertama, menjadi pedoman kepada pemerintah untuk mengatur negara di masa depan. Yang kedua, menjadi instrumen pengontrol pada masyarakat terhadap ketelitian yang sudah dipilihkan oleh pemerintah, sebab sebelum anggaran negara dilaksanakan, perlu memiliki kesepakatan dari DPR sebelumnya mula-mula. Selanjutnya, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 perihal keuangan negara, proses siklus anggaran tersebut dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro oleh pemerintah. Yang kedua, pembahasan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal oleh DPR dan pemerintah. Yang ketiga, penetapan kebijakan umum dan prioritas anggaran sebagai pedoman bagi departemen lembaga. Yang keempat, Menteri atau pemimpin lembaga menyusun rancangan serta perkiraan anggaran tahun berikutnya berdasarkan target presentasi yang hendak dicapai. Yang kelima, Presiden menyampaikan RAPBN pada pertengahan Agustus. Sistem akuntansi pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Yang kedua, sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditable. Yang ketiga, sistem akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dalam menyusun rencana atau program, serta evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. Sekian dari saya, Anissa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.